Hi guys, welcome back to Gilgal Teens. It's so good to have you here. Sebelum kita lanjut, ada beberapa informasi nih yang perlu kalian simak. Informasi yang pertama adalah ibadah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu secara online yang bisa diikuti melalui YouTube channel Gilgal TYU dan juga secara onsite pada pukul 11 dan juga 13.00. Untuk pendaftaran ibadah secara onsite, kalian bisa daftar melalui aplikasi My Gilgal app dan juga link yang ada di Instagram Gilgal Teens. For more information, kalian bisa langsung direct message account Instagram kita @GilgalTeens. Next, aku mau ajak teman-teman untuk kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk teman-teman yang mau memberi, kalian bisa memberi melalui QRIS berikut ini. And lastly, aku mau remind kalian tentang class rules Gilgal Teens, yaitu FAR, Focus, Active, dan juga Respect. Aku mau ajak kalian untuk fokus saat kalian praise and worship dan juga saat kalian dengerin ibadah. Selain itu, aku mau ajak kalian untuk aktif. Gimana caranya untuk aktif? Kalian bisa catat apa yang tadi kalian pelajarin dari sermon yang kalian dengar. Dan yang terakhir, respect. Aku mau ajak kalian untuk respect hadirat Tuhan, karena aku percaya hadirat Tuhan gak cuma ada di gereja, tapi juga ada di rumah teman-teman. So, teman-teman, ready buat ngikutin ibadah Gilgal Teens? Yang ready bisa sama-sama katakan yes? Oke, be ready and enjoy the service. Perspective, they're in the best and worst days of this life. You were always on my side. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace finds my faith. You're the fourth within the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, yeah, my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God there's more ahead than what's behind me, 'cause through the highs and lows and in between, God, you go ahead of me. And where you call me, I will follow. And if the water floods beneath my feet, then you pull me from the deep. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, yeah, my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next, 'cause my hindsight says I can count on this: my God isn't finished yet. If
this song to you, Lord. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak menerima semua yang terbaik. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan, Tuhan. My heart is sure, my soul is steady. I will declare, because you have told me that you go before. You're not against me. I will declare, because you have told me. Even when my eyes can't see, even then my soul will sing. Jesus, you're my anchor, my confidence is you. I know you are faithful and I can trust in you. Jesus, you're my Savior, my hope has been renewed. I know you are able and I can trust in you. Say, my heart is sure. My heart is sure, my soul is steady. I will declare, because you have told me that you go before. You're not against me. I will declare, because you have told me. Even when our eyes can't see, Lord. My eyes can't see. Yes, Jesus. Oh, even then my soul will sing. Jesus, you're my anchor, my confidence is you. I know you are faithful and I can trust in you. Jesus, you're our Savior, oh God. My Savior. Oh, my hope has been renewed. I know you are able and I can trust in you. Ooh, Jesus, I put a trust in you. Oh, we know, Jesus. Let's declare it together. You're stirring my faith, lifting my heart. I'm confident in who you are. You're leading my eyes past what I see. You call the brave out of me. You're stirring my heart, lifting my heart. I'm confident in who you are. You're leading my
forever and ever, and it's all only for you, Jesus. Thank you Tuhan. Ini pujian kami, penyembahan kami, semuanya hanya untuk Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey guys, welcome back. Berapa banyak dari kalian siap buat dengar firman Tuhan? Bisa shout amen? Bisa shout ready? Alright. So, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah. Kami sebentar mau dengar firman Tuhan karena kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran dan telinga kami supaya waktu firman disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang disampaikan dan dapat kami buat firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman. Amin. So, mulai hari ini kita akan mulai suatu seri yang baru. Kalau seri yang lalu kita bahas mengenai value yaitu Fiesta, kali ini kita akan mulai seri baru yang punya judul, punya tema The Goodness of God atau kebaikan Tuhan. Nah, di sesi yang pertama ini aku mau bicara mengenai apa itu the goodness of God. Tapi sebelum kita bicara mengenai apa itu kebaikan Tuhan, aku mau share beberapa hal mengenai point of view kebaikan orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita bisa tahu orang itu baik? Biasanya kita bisa tahu orang itu baik karena kita melihat apa yang jadi perbuatannya, apa yang jadi perkataannya. Kalau kita ketemu dengan orang yang jutek, kita bisa bilang, oh ini orang kayak kurang baik. Kenapa? Karena omongannya jutek, omongannya kasar, omongannya tidak membangun, omongannya kata-kata yang kotor. Kita bisa menilai, oh ini orang nggak baik. Atau misalkan kita ketemu dengan teman-teman kita, pasti kan kalau kita ngalamin teman baik sama kita seneng dong. Tapi berapa baik daripada kita mengalami kalau teman-teman kita ada yang baik, di saat kita perlu bantuan mereka tolong, di saat kita butuh cerita mereka dengarkan kita, di saat kita butuh bantuan mereka support kita. Tapi waktu kita ketahui kalau ternyata mereka bantu kita, mereka support kita karena cuma ada maunya doang, di situ kita mulai merasa, oh ini orang tidak baik nih. Tapi kalau kita ketemu dengan teman-teman kita yang baik sama kita dan tetap baik di segala keadaan, kita tahu, oh berarti dia orangnya tulus, berarti dia orangnya baik. Kita bisa menilai orang itu baik atau tidak dari perkataannya dan juga dari apa yang dia buat. Sama seperti Tuhan Yesus, kita bisa melihat, kita bisa tahu Tuhan itu baik dari apa yang menjadi perbuatannya. Kita bisa tahu Tuhan Yesus baik karena ciptaannya dan juga karena kasihnya kepada umat manusia. Nah, ngomong soal ciptaan, kita buka sama-sama Alkitab kita di Genesis 1 verse 31. God saw all that he had made and it was very good. Ini ada cerita di mana waktu Tuhan ciptakan bumi dan segala isinya, daratan, lautan, langit, benda-benda penerang seperti bulan, seperti matahari, bintang. Terus juga kalau daratan ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, dan ada manusia. Tuhan ciptakan segala sesuatunya itu dan Tuhan berkata seperti ini. God saw all that he had made and it was very good. Apa yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita itu sangat-sangat baik, sangat-sangat indah. Berapa banyak ya teman-teman pernah lihat gunung? Pernah lihat pemandangan? Wah, it's so majestic. Kita lihat bukit-bukit, kita lihat gunung ijo-ijo. Wah, itu so majestic. Keren banget, megah banget. Atau teman-teman pernah lihat langit? Pernah nggak ngalamin langitnya warna biru, campur orange, campur pink? Wah, itu warnanya bagus banget. Dan beberapa kali kalau misalkan kita ada langit kayak gitu, teman-teman kita pada fotoin dan taruh di IG story. Kenapa? Karena itu sungguh bagus, sungguh indah. Kenapa itu semua bisa ada? Karena Tuhan yang menciptakan. Karena Tuhan baik sama kehidupan kita. Bayangkan teman-teman, kalau dia cuma hanya ciptakan manusia doang, tanpa langit, tanpa bukit, tanpa air, tanpa tumbuh-tumbuhan, cuma manusia doang. Kurang indah ya. Tapi kalau Tuhan ciptakan itu semua, itu karena Tuhan baik sama kehidupan kita.
Tuhan itu baik. Kita bisa tahu Tuhan itu baik karena satu, dari ciptaannya, dan yang kedua karena kasihnya kepada manusia. Deuteronomy 7 verse 7 until 9. The Lord did not set his affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all the peoples. Ini ngomong soal bangsa Israel. But it was because the Lord loved you and kept the oath he swore to your ancestor that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. Ini bicara mengenai bagaimana Tuhan tetap baik sama bangsa Israel. Tuhan tetap memberkati bangsa Israel dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi Tuhan tetap menyayangi bangsa Israel karena Tuhan baik. Seringkali bangsa Israel tidak baik, teman-teman. Mereka berbuat dosa, mereka bertobat, lalu Tuhan ampuni, mereka berbuat dosa lagi, mereka bertobat, Tuhan ampuni, mereka berbuat dosa lagi. Terus gitu, sampai capek. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik sama bangsa Israel, walaupun bangsa Israel tidak berlaku baik sama Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar sesuatu. Bedanya kebaikan Tuhan dan kebaikan manusia. Tuhan tetap baik walaupun manusia tidak baik. Beberapa manusia, mereka mungkin hanya baik karena kondisinya baik. Teman-temannya baik, makanya dia jadi baik. Tapi kalau kondisinya buruk, apakah mereka bisa jadi tetap baik? Nah, itu yang dipertanyakan. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, kalau Tuhan tetap baik sama kita, walaupun terkadang kita tidak baik sama Tuhan, walaupun kadang kita rebel sama Tuhan, walaupun kadang kita malas berdoa, kita malas baca kitab, kita malas beribadah, kita malas mengucap syukur, tapi Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Kita mesti bersyukur karena Tuhan tetap buat itu sama kehidupan kita. Kita perlu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Karena bayangkan, kalau Tuhan tidak baik karena kitanya yang tidak baik, kelar hidup kita. Karena kan semua hal itu datangnya dari Tuhan. Berarti kita butuh kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena standarnya baik Tuhan, dia tetap baik walaupun kita nggak baik. Karena kebaikan Tuhan itu yang dalam kehidupan kita. Kita bisa punya kesehatan, kita bisa punya orang tua, punya keluarga, punya fasilitas, kita bisa punya sekolah yang baik. Itu adalah semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bayangkan teman-teman, kalau misalkan Tuhan hanya baik waktu kita baik. Kalau misalkan kita nggak baik, Tuhan jadi nggak baik gitu. Wah, kelar hidup kita. Kita bakal ngalamin kesusahan. Misalkan contoh, kita nggak taat sama firman Tuhan. Tahu-tahu napas kita berhenti. Oksigennya di stop sama Tuhan. Oh, kelar hidup kita. Atau misalkan tahu-tahu gara-gara kita nggak taat sama firman Tuhan, rambut kita hilang setengah. Waduh, gawat banget. Tapi lihat deh, Tuhan tetap baik sama semua umat manusia. Tuhan mendatangkan hujan untuk semua orang, mau orang baik, mau orang nggak baik. Tuhan matahari tetap bersinar kepada semua orang yang baik, orang nggak baik. So this is the evidence, the goodness of God. We need God's goodness in our life untuk membawa kesehatan, fasilitas, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. So pertanyaannya, kalau teman-teman bertanya, bagaimana caranya kita bisa menerima kebaikan Tuhan? I'm glad you asked. So untuk kita bisa menerima kebaikan Tuhan, do the simple things. Follow me at Psalm 34 verse 8. Kita bisa mengalami kebaikan Tuhan waktu kita lakukan hal ini. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Taste and see that the Lord is good. Aku suka banget makanan Japanese, teman-teman. Aku suka sushi, aku suka juga sashimi. Kalau setiap kali aku makan di restoran Jepang ini, aku pasti akan pakai kecap asinnya. Tapi ada satu yang gak pernah aku pakai adalah wasabi. Teman-teman tahu wasabi? Wasabi itu yang warna hijau-hijau yang
yang ijo-ijo lah yang di atas meja gitu, kayak wasabi paste. Nah, aku nggak pernah mau, kenapa? Karena waktu aku lihat apaan tuh ijo-ijo, lalu waktu aku cium baunya tajam banget. Oh no, I will never touch wasabi. Aku udah cukup happy dengan kecap asinnya, titik, udah. Until one time aku makan di restoran omakase. Restoran omakase ini adalah restoran Jepang yang dimana kita makannya itu, kita cuma bilang, oke, kita mau makan di sini, dan chefnya akan nyiapin, tapi kita nggak tahu disiapinnya apa. Kita cuma bilang, oke, kita mau makan, hari ini chefnya akan siapin 10 course. Oke, 10 course itu apa aja? We just don't know. Kita nggak tahu itu seperti apa. Dan akhirnya, waktu chefnya itu siapin semua, ada oyster, ada sashimi, ada sushi, ada beef, semuanya. Sampai satu hal itu adalah sushi. Waktu aku makan, rasanya ada yang tajam. Tapi enak. And then, waktu aku coba lihat-lihat, oh ternyata ada wasabi di dalamnya. Satu sisi surprise, tapi satu sisi aku juga kayak, oke, ini enak. So, that moment when I taste wasabi, I see that wasabi is good. The same thing goes with the goodness of God. When we believe that God is good, we can see that God is good. Berarti gimana caranya? We need to trust in God's goodness. Kalau Tuhan tetap baik di segala kondisi kehidupan kita, Tuhan tetap baik. Apa buktinya? Kita melihat ciptaan Tuhan, kita melihat cerita di Bible tentang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan tetap mengasihi umat manusia walaupun umat manusia buat sesuatu yang jahat, yang tidak baik kepada Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. God is good all the time. Dia selalu baik sama kita semua. Bagian kita hanya perlu untuk percaya dulu, and then we can see, we can experience that God is good. Alright teman-teman, so aku mau tutup dengan dua cerita tentang Musa dan Petrus, teman-teman. Musa, dia mengalami laut merah terbelah, bukan tahu-tahu Tuhan belahin lautnya, tapi Musa dia lakukan bagian dia mengulurkan tangannya ke atas laut dan laut terbelah. Mungkin kalau teman-teman berpikir Musa Musa berpikir, boleh berpikir ya, questioning, ini ngangkat tongkat ke atas laut emang bakal jadi apa? Yang ada dilihatin orang malu kali. Tapi Musa tetap percaya dan dia melihat laut terbelah di depan muka dia. Lalu Petrus, the moment Tuhan bilang suruh jalan di atas air, itu nggak tahu Tuhan bikin air danaunya itu jadi beku, jadi Petrus jalan di atas es, tapi tetap air. Tapi Petrus memilih untuk percaya sehingga dia menapakkan kakinya ke atas air dengan iman, dia percaya dan dia mulai berjalan di atas air. When Peter trust in God and start to walk on the water, he walks on water. So, teman-teman, aku mau ajak untuk kita percaya kalau Tuhan Yesus dia baik. Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan mau untuk kita semua alami dalam kehidupan kita. Let's pray. Tuhan, kami mau mengalami kebaikan Tuhan. Di setiap musim, di setiap keadaan kondisi kami mau mengalami kebaikan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan selalu baik sama kehidupan kami. Dan teman-teman, waktu semua mata terpejam, aku mau doa buat kalian. Berapa banyak dari kalian setelah dengar message hari ini, kalian berkata di hati kalian, aku mau percaya kalau Tuhan baik kepada kehidupanku. Kalau kalian orangnya, waktu semua mata dipejamkan, nggak usah lihat kiri kanan. This is personal decision. Let's raise both our hands. Angkat kedua tangan kita, dan aku mau doa buat teman-teman semua. Alright? Angkat kedua tangan kita kalau kalian mau percaya Tuhan itu baik sama kehidupan kita. Tuhan, aku berdoa untuk setiap teman-temanku yang mengangkat tangan. Waktu mereka mengambil keputusan untuk percaya kalau Tuhan itu baik, biarkan mereka bisa melihat Tuhan itu baik. Biarkan mereka bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Aku berdoa
ada supernatural things happen on them. Sesuatu yang nggak pernah mereka tahu, sesuatu yang nggak pernah mereka bisa mengerti dengan pikiran mereka. Mereka mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hidup mereka jadi berkat, dan hidup mereka menjadi testimoni, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright teman-teman, thank you for following until the end. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Dan aku mau undang kita sama-sama lagi angkat kedua tangan kita. Kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Dan kalau teman-teman setuju dengan berkat yang aku katakan, say amen. Say amen. Alright? Yuk, let's pray. Tuhan, aku berdoa berkati sekolah teman-temanku. Biar ada sekolah yang berhasil. Ada berkat kepintaran mengalir untuk mereka semua. Sehingga studi mereka berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Mereka tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua mereka. Dan biar ada roh Tuhan yang terus ada di dalam mereka. Sehingga mereka mampu berbuat baik. Keberadaan mereka menyenangkan. Teman-teman mereka senang dengan mereka semua. Dan biar sejak dari mereka muda, mereka bukan hanya tahu atau pernah dengar Tuhan baik. Tapi mereka mengalami kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan. Aku berdoa berkati teman-temanku semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Alright, so happy Sunday, happy weekend, and see you guys again next week. Bye.